agak takut karena selama ini kan kalau anak demam gitu ya, kalau anak demam atau sakit gitu kan biasanya kan obat yang selalu dikasih yang paling gampang dan mudah itu yang umum juga biasanya ibu-ibu kasih kan paracetamol. Jadi kalau ditanya khawatir ya khawatir karena kan ya selama ini kalau dihitung mundur bertahun-tahun ke belakang kalau ada sakit kayak demam atau sejenisnya pasti kita gunakan itu. Tapi ya karena kita juga masyarakat umum ya kita tunggu aja dari pemerintah dan dari pihak kedokteran solusinya nanti bagaimana gitu. Kalau memang sekarang harus dihindari ya kita hindari dulu. Kita ikutin, kalau aku sih modelnya ya ikutin yang berlaku aja. Kalau memang harus di stop penggunaannya ya kita stop. Kalau misalnya nanti udah boleh atau mungkin ada solusi lain ya boleh. Itu sempat panik juga dari pusat itu ya bisa dikatakan. Oke, maksudnya panik yang bagaimana juga ya enggak juga karena kebetulan kan ya alhamdulillah anak sehat. Tapi kan jadinya punya kekhawatiran aja nanti kalau tiba-tiba gitu anak sakit mendadak yang biasanya misalnya paling utama kan kalau anak tuh misalnya demam paracetamol udah umum banget tuh gitu ya paling jadinya kita bingung gitu ya mau nggak mau ya harus konsul ke dokter. Jadi mungkin ya jangan coba-cobalah kalau untuk penyakit anak, jangan coba-coba menjadi dokter sendiri, tapi lebih baik kita datang ke rumah sakit, kita memang pergi ke dokter spesialis anak, memang apa yang terbaik buat anak. Biasanya solusinya apa nih? Biasanya kan kalau orang tua khususnya ayahnya ada ramuan tradisional nggak sih atau enggak sih? Kalau aku langsung ke dokter spesialis anak aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, memang jangan sampai ada salah penanganan. Kalau aku gitu. Oke, kakak sendiri tuh tipe anak yang rentan sama anak yang kuat nggak sih? Rafaelo itu cukup kuat sih, tapi dia kalau dia tuh lebih ke alergik perubahan musim. Jadi lebih ke saluran pernafasan gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan musim biasanya ISPA, tapi kan itu umum ya, maksudnya untuk anak-anak terserang ISPA itu infeksi saluran pernafasan itu sering terjadi gitu ya, batuk pilek gitu. Tapi biasanya aku kalau kayak gitu tuh aku langsung pergi ke dokter spesialis anak sih gitu. Jadi nggak pernah mau mencoba-coba atau menjadi dokter sendiri gitu. Jadi lebih baik memang ke ahlinya gitu, datang ke rumah sakit, pergi ke dokter spesialis anak dan tanya harus bagaimana. Ini kan masih simpang siur nih kayak anjuran buat semuanya sendiri khususnya dari kesehatan. Betul. Kan Ya itu dia yang mewakili ibu-ibu. Ya kalau aku sih itu dia yang tadi aku bilang lagi gitu. Pertanyaannya itu adalah ya lebih baik kita jangan menjadi dokter sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja nanti apa hasilnya dari pemerintah, bagaimana dari kedokteran, bagaimana nanti solusinya mengenai paracetamol ini untuk anak-anak. Ya, jangan sampai apa yang kita konsumsi selama ini membahayakan buat anak kita gitu kan. Ini kan adalah generasi penerus bangsa nih anak-anak nih. Gitu. Jangan sampai ada obat-obatan yang mengandung hal-hal yang tidak baik yang dikonsumsi sama anak-anak. Itu aja sih gitu. Pasti aku rasa ini kudu dikhawatirkan sama para ibu-ibu gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nanti dapat solusinya yang terbaik lah dari pihak kedokteran, dari kesehatan, dari pemerintah. Tapi Talita sempat ini nggak sih, sementara ini kan paracetamol sirup ini udah ada dari zaman dulu. Iya. Sempat kenapa sih kok baru sekarang gitu? Sempat itu nggak sih Nur? Ya kalau sebenarnya kalau dibilang bingung ya bingung ya, kita hidup nih sampai sekarang umur ini, mas-mas mbak-mbak semuanya sehat-sehat semua dan saya yakin kalian semua juga mengkonsumsi paracetamol gitu. Jadi ya, kalau ditanya khawatir ya balik lagi pasti khawatir, tapi kan pada kenyataannya toh kita semua sekarang sehat. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan ada yang tidak baik kandungannya di dalam paracetamol, ya lebih baik kita menunggu aja nanti apa sih hasilnya, karena kan mereka sekarang ini lagi ini kan ya lagi dicari tahu kan bagaimana dan apa dan sebagainya nih yang tidak baik, tidak kandungannya ya. Kita tunggu aja hasilnya apa, solusinya apa, yang terbaik apa, karena pasti pemerintah dan kedokteran pasti akan melakukan yang terbaik lah buat